Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo dan Paksi bertemu dengan petugas sandi Pajang yang ada di Prambanan. Kemudian mereka bersepakat akan menyerang Haryowisoko ke selatan. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Jika ada masalah, beritahukan kepada kami, pesan Pangeran Benowo. Ya Pangeran, tetapi Pangeran jangan kecewa terhadap prajurit-prajurit dari Prambanan yang sebagian besar masih belum berpengalaman. Tetapi bukankah mereka telah mendapat latihan-latihan yang cukup? Mereka sampai sekarang masih tetap ditempa dalam latihan-latihan, tetapi memang agak tergesa-gesa ketika pasukan Prambanan dibersihkan dari pengaruh Haryowisoko. Maka Prambanan seakan-akan menjadi kosong, sehingga disusun pasukan itu dengan pertimbangan yang kurang masak. Tetapi Ki Lurah telah menjalankan tugasnya dengan baik. Latihan-latihan itu memang tidak boleh berhenti. Ya, dibimbing oleh beberapa orang prajurit yang sudah berpengalaman, tetapi kemajuannya terasa lamban sekali. Pada suatu saat, mereka akan disebut berpengalaman. Pada mulanya, semuanya memang belum berpengalaman. Petugas sandi dan penghubung dari Prambanan itu mengangguk-angguk. Ketika matahari naik, maka petugas sandi dan penghubung dari Prambanan itu pun minta diri. Mereka harus segera menghubungi Ki Lurah Songgoboyo agar Ki Lurah segera mempersiapkan pasukannya. Sejenak kemudian, keduanya telah berpacu di jalan bulak. Mereka harus memperhitungkan sebaik-baiknya jalan manakah yang dapat mereka lewati, agar mereka tidak tersesat memasuki lingkaran pengamatan pasukan Haryowisoko. Ketika hasil kesepakatan kedua prajurit dari Prambanan itu dengan Raden Sutawijaya dilaporkan kepada Ki Lurah, maka Ki Lurah pun berdesis, kita kumpulkan semua pemimpin kelompok. Setelah kita berbicara tentang rencana gerak pasukan kita, kalian berdua dapat beristirahat. Agaknya kalian telah menempuh perjalanan jauh dan tidak tidur semalaman. Kepada para pemimpin kelompok, Ki Lurah Songgoboyo telah menguraikan rencana gerakan mereka malam nanti. Para pemimpin kelompok harus mempersiapkan para prajurit mereka sebaik-baiknya. Kita tahu bahwa pasukan Haryowisoko adalah pasukan yang kuat dan berpengalaman. Apalagi jika dipimpin langsung oleh Haryowisoko sendiri. Namun kita adalah prajurit-prajurit yang terikat pada tatanan keprajuritan. Kita harus menjalankan perintah yang diberikan oleh Ki Gede Pemanahan. Para pemimpin kelompok itu mengangguk-angguk. Berikan petunjuk-petunjuk untuk bekal bagi para prajurit itu. Besarkan hati mereka agar mereka yakin bahwa mereka adalah prajurit Pajang yang besar. Para pemimpin kelompok masih mengangguk-angguk. Tetapi para pemimpin kelompok itu tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa prajurit-prajurit mereka adalah prajurit muda yang benar-benar belum berpengalaman, sedangkan pasukan Haryowisoko adalah prajurit yang sudah ditempa oleh panasnya medan pertempuran di mana-mana untuk waktu yang lama. Sedangkan mereka yang tidak berasal dari keprajuritan juga terdiri dari orang-orang yang hidupnya diselimuti oleh percikan bunga api yang memancar dari dentang senjata beradu. Tapi para pemimpin kelompok itu tidak akan dapat mengingkari tugas yang dibebankan di pundak mereka. Yang kemudian dapat mereka lakukan adalah mempersiapkan pasukan mereka, memberikan petunjuk-petunjuk serta kesadaran bahwa mereka memang prajurit Pajang. Kalian telah memilih dunia pengabdian kalian, tunjukkan kepada Pajang
bahwa kalian benar-benar ingin mengabdi. Para prajurit yang sebagian besar masih muda dan belum berpengalaman itu menjadi berdebar-debar. Mereka sadar bahwa lawan yang akan mereka hadapi adalah lawan yang keras dan kasar, sementara itu mereka sendiri masih merasa belum memiliki bekal yang cukup. Tapi seperti yang dikatakan oleh pemimpin kelompok mereka, bahwa mereka telah memilih, mereka memasuki dunia keprajuritan dengan tekad untuk mengabdi kepada Pajang yang besar. Apapun yang akan terjadi, itu adalah akibat dari pilihan mereka sendiri. Para pemimpin kelompok itu pun kemudian telah memerintahkan para prajurit mereka untuk memeriksa senjata-senjata mereka, serta perlengkapan-perlengkapan yang lain yang akan mereka bawa ke medan perang. Kita akan bawa tanda-tanda kebesaran kesatuan kita. Kita banggakan tanda-tanda kebesaran itu, sehingga tanda-tanda kebesaran kita itu akan memanaskan darah kita menghadapi lawan. Kita bukan tikus-tikus kecil di selokan-selokan di sepanjang dinding kota raja. Kita adalah prajurit yang mengawal kebesaran nama Pajang. Dada para prajurit terasa memang mengembang. Mereka bangga terhadap pilihan mereka. Namun ketika kemudian mereka mulai mempersiapkan senjata-senjata mereka, maka jantung mereka mulai berdebaran kembali. Yang mereka hadapi bukan sekelompok pencuri ayam atau pencuri jemuran, tetapi yang mereka hadapi adalah orang-orang yang sudah berada di peperangan bertahun-tahun. Hari itu setelah memeriksa senjata-senjata serta perlengkapan mereka, maka para prajurit itu mendapat kesempatan untuk beristirahat sebaik-baiknya. Mereka akan berangkat dari barak mereka di Prambanan setelah gelap. Mereka harus menempuh jalan yang sudah disebut oleh petugas sandi dan penghubung yang telah bertemu dan berbicara dengan Raden Kertowijoyo. Pada hari itu di kota raja, Resi Jolomanik serta Ki Wimbo Atmoko sedang memberikan beberapa petunjuk kepada beberapa orang yang akan menyertainya memasuki istana malam nanti. Atas keterangan Haryowisoko yang sudah mengenal sudut-sudut istana Pajang dengan baik, seperti mengenali rumahnya sendiri, Resi Jolomanik menentukan rencana apa yang akan mereka lakukan. Kita berharap bahwa para prajurit yang bertugas tertidur nyenyak, sehingga kita akan berhadapan langsung dengan Sultan Hadiwijoyo, seorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Tetapi bukan berarti bahwa Kanjeng Sultan Hadiwijoyo tidak dapat dikalahkan tidak-tidaknya oleh kita bertiga. Ya Paman, sahut Haryowisoko. Nah, malam nanti kita masuki istana Pajang, kita tidak akan mengulangi kegagalan Anggir Haryo Penangsang. Hari ini kita akan meyakinkan bahwa pasukan kecil yang dipimpin langsung oleh Ki Gede Manan itu belum kembali, berkata Haryowisoko. Ya, bukankah orang-orangmu dapat kau percaya? Ya, bukankah mereka akan melaporkan dengan jujur apa yang mereka ketahui? Ya, jika demikian, tidak akan ada masalah lagi. Malam nanti kita membunuh Sultan Hadiwijoyo. Aku pun ingin membunuh Pemanahan. Aku menendamnya, menendam kepada kesombongannya, seakan-akan ia lebih berkuasa dari Kanjeng Sultan Hadiwijoyo sendiri. Resi Jolomanik tertawa, katanya, kau tidak usah menjadi sakit hati. Pemanahan adalah seorang petani kecil. Karena itu ketika ia mendapat sedikit kekuasaan, maka ia merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling kuasa di dunia ini. Ia tentu berusaha untuk menunjukkan kekuasaannya kepada siapapun juga. Mungkin, Paman, tetapi hatiku menjadi sakit atas sikapnya itu. Karena itu maka pada suatu saat, aku akan datang kepadanya untuk membunuhnya. Jangan kacaukan rencana yang akan kita lakukan sekarang dengan niatmu itu. Sekarang kita siap untuk membunuh Sultan Hadiwijoyo. Itulah yang akan kita lakukan lebih dahulu, berkata Ki Wimbo Atmoko. Haryowisoko mengangguk-angguk, katanya, ya Paman, kita akan membunuh Sultan Hadiwijoyo.
Demikianlah maka Haryo Wisoko itu telah bersiap bersama 3 orang lainnya, Resi Jolomanik, Ki Wimbuatmoko, dan seorang pertapa yang dianggapnya memiliki bekal ilmu yang tinggi, Wasi Langkoro, seorang yang sudah lebih dahulu berada di rumah kecil itu bersama Haryo Wisoko. 4 orang sudah cukup banyak, berkata Resi Jolomanik. Haryo Penangsang hanya mengirimkan 2 orang. Itu pun bukan orang yang ilmunya memadai. Haryo Wisoko mengangguk-angguk, namun Ki Wimbuatmoko sempat melihat keraguan-raguan di wajahnya. Karena itu maka Ki Wimbuatmoko pun bertanya, apakah kau menganggap bahwa kemampuan kita berempat belum cukup? Haryo Wisoko menarik napas dalam-dalam, sementara Resi Jolomanik pun bertanya pula, apakah kau masih berniat untuk merintahkan kepada Ki Tumenggung untuk menyiapkan pasukan di luar istana? Haryo Wisoko menarik napas dalam-dalam, katanya, baiklah, kita berempat akan memasuki istana dan membunuh Kanjeng Sultan Hatiwijoyo. Hari pun kemudian terasa menjadi lamban. Matahari seakan-akan tidak bergerak di tempatnya. Bahkan untuk mengisi waktu sudah dilakukan kerja apa saja. Namun hari masih terasa terlalu lambat bergerak. Namun akhirnya matahari pun merendah, kemudian hilang di balik bukit. Demikian malam turun, maka Resi Jolomanik, Ki Wimbuatmoko, dan Wasi Lengkoro telah siap untuk berangkat ke istana. Dalam pada itu, pada saat yang sama, pasukan Pajang yang berada di Prambanan pun telah bergerak pula. Demikian juga pasukan yang dipimpin oleh Ki Gede Pemanahan itu. Kedua pasukan itu telah sepakat untuk bertemu dan bergabung menghadapi pasukan yang diduga dipimpin langsung oleh Haryo Wisoko. Kedua pasukan telah datang dari arah yang berbeda, menempuh perjalanan panjang. Mereka berusaha untuk menghindari pedukuhan-pedukuhan agar mereka tidak mengalami hambatan. Menjelang wayah sepi wong di kota raja, Haryo Wisoko pun telah mulai bergerak pula. Mereka meninggalkan rumah kecil itu dengan sangat berhati-hati. Tidak seorang pun boleh melihat mereka, apalagi prajurit yang sedang meronda. Namun mereka berempat adalah orang-orang berilmu tinggi, sehingga mereka pun mampu menyusuri jalan betapapun rumitnya. Demikian mereka berempat sampai ke dekat istana. Maka mereka pun berhenti. Resi Jolomanik telah memberikan petunjuk-petunjuk kepada ketiga orang kawannya untuk membantu Resi Jolomanik memasang sirep. Aku minta terutama kepada Wasi Lengkoro. Aku yakin bahwa Wasi Lengkoro mampu juga melakukannya. Jika Wasi Lengkoro tidak bersedia melakukannya tanpa kehadiranku, maka itu hanya satu sikap merendah. Aku memang tidak menekuni ilmu itu, Resi. Baiklah, tetapi bantu aku. Aku akan mulai melemparkan sirep itu. Nanti tengah malam, sirep itu akan mencekam semua orang yang berada dalam lingkungan istana. Juga yang bertugas di pintu gerbang induk dan pintu gerbang samping, bahkan pintu gerbang butulan. Ya, mereka justru akan menjadi sasaran utama dari sirep ini. Jika mereka tidak terkena pengaruh sirep, berarti kita akan gagal. Haryo Wisoko mengangguk-angguk, sementara Resi Jolomanik pun berkata selanjutnya, bersiaplah, aku akan mulai. Keempat orang itu pun kemudian duduk di belakang gerumbul perdu yang rimbun, tidak jauh dari istana Pajang. Resi Jolomanik pun kemudian telah memusatkan nalar budinya, sementara yang lain pun ikut pula mendukungnya dengan memasuki suasana hening. Dalam pada itu, malam pun bertambah malam, langit bersih, bintang nampak berhamburan. Resi Jolomanik duduk bersila, kedua telapak tangannya menakup di depan dadanya. Sementara yang lain pun duduk sambil menundukkan kepala dan menyilangkan tangannya di dada. Sebenarnya bahwa Wasi Lengkoro memang tidak mendalami ilmu sirep sebagaimana Resi Lengkoro, tetapi ia pun berusaha untuk membantunya dengan sikapnya yang khusus. Dalam pada itu, dari celah-celah kedua telapak tangan Resi Jolomanik nampak mengepul asap yang tipis. Hanya beberapa saat saja
Asap itu pun segera lenyap dihanyutkan angin malam yang lembut. Namun asap yang tipis itu menandai bahwa ilmu sirep Resi Jolomanik telah terlepas dan menghambur meliput istana Pajang. Beberapa saat kemudian, maka Resi Jolomanik pun telah mengangkat wajahnya dan mengurai tangannya, serta menarik napas dalam-dalam. "Terima kasih," desis Resi Jolomanik. Yang lain pun telah mengangkat wajah mereka pula. Sementara Resi Jolomanik pun berkata, "Kita akan menunggu beberapa saat. Mudah-mudahan sirepku dapat memaksa seisi istana itu tertidur." Sebenarnya lah beberapa saat kemudian, orang-orang yang berada dalam istana Pajang itu telah dicekam oleh perasaan kantuk yang luar biasa. Bahkan para prajurit yang sedang bertugas pun kehilangan kemampuan mereka untuk bertahan. 2 orang prajurit yang berdiri di sebelah menyebelah gerbang utama pun tidak berdaya menghadapi tusukan ilmu sirep yang sangat tajam. Keduanya terduduk bersandar pintu gerbang dan tertidur dengan nyenyaknya. Demikian pula yang sedang berada di gardu yang terletak beberapa langkah dari pintu gerbang. 7 orang prajurit telah terbaring pula di luar kehendak mereka. Bukan hanya para prajurit yang berada di gerbang utama, 2 orang prajurit yang sedang meronda berkeliling halaman pun telah tertidur pula di bawah pohon sawo kecik. Demikianlah maka istana Pajang benar-benar telah tertidur. Para prajurit yang bertugas di luar dan di dalam istana pun telah tertidur pula. 2 orang pelayan dalam yang berada di longgangan istana terbaring depan pintu serambi, sedangkan 2 orang yang bertugas di regol dalam pun telah tertidur pulas. Prajurit-prajurit yang bertugas di pintu-pintu gerbang samping dan dimanapun mereka berada di istana itu telah tertidur dengan nyenyaknya. Pada saat yang demikian itulah, menjelang tengah malam, maka Resi Jolomanik telah melangkah masuk pintu gerbang utama istana Pajang. Haryo Wisoko, Ki Wimbo-Atmoko, dan Wasi Lengkoro merasa kagum melihat betapa kekuatan sirep Resi Jolomanik benar-benar telah mencekam seluruh istana Pajang. Mereka menyaksikan para prajurit yang tertidur nyenyak, bahkan seakan-akan mereka telah menjadi pingsan. Sebenarnya lah tidak seorang pun yang masih terbangun. Keempat orang itu dapat memasuki segala sudut istana jika mereka kehendaki. Ketika mereka lewat di depan bangsa pusaka, mereka melihat 2 orang prajurit yang sedang tertidur. Di situ disimpan beberapa pusaka terbaik Mataram, kecuali pusaka-pusaka terdekat dengan Kanjeng Sultan, berkata Haryo Wisoko. "Apakah cincin itu tidak berada di bangsal ini?" "Cincin itu berada di jari-jari Pangeran Benowo." Resi Jolomanik mengangguk-angguk, namun ia pun kemudian berkata, "Tetapi bukankah ada beberapa pusaka penting di bangsa pusaka ini?" "Ya, apakah kita?" Tetapi Resi Jolomanik menggeleng sambil menjawab, "Kita harus langsung ke tujuan. Kita tidak boleh berpaling sebelum kita berhasil." Haryo Wisoko mengangguk-angguk. Tiba-tiba ia merasa malu. Pertanyaannya yang bodoh itu tentu mengesankan ketamaannya, tapi ia tidak akan dapat menelan kembali kata-katanya itu. Beberapa saat kemudian, maka mereka telah memasuki bagian dalam istana Pajang. Mereka langsung menuju ke bilik tidur Sultan Hatiwijaya. Haryo Wisoko mengenal setiap ruang istana itu dengan baik. Istrinya yang telah menolongnya membebaskannya dari tahanan dapat menceritakan lebih rinci lagi tentang ruang-ruang di dalam istana, terutama bilik tidur Sultan Hatiwijaya. Karena itu, maka keempat orang itu pun dapat langsung mengetahui pintu yang manakah pintu bilik utama Kanjeng Sultan Hatiwijaya itu. Tetapi ketika mereka mencoba membuka pintu bilik utama Kanjeng Sultan, ternyata pintu itu diselarak dari dalam. "Pintu itu diselarak," desis Haryo Wisoko. "Kita harus membukanya dengan paksa," sahut Resi Jolomanik. "Apakah Kanjeng Sultan tidak akan terbangun?" "Bukankah kita tidak berkeberatan jika Kanjeng Sultan terbangun?" Haryo Wisoko menarik napas dalam-dalam.
Di luar ruang dalam istana itu, 2 orang pelayan dalam sedang tidur nyenyak. Apakah mereka akan terbangun juga? Resi Jolomanik itu menggeleng, bahkan ia pun telah melangkah mendekati kedua pelayan dalam yang tertidur itu. Ditendangnya seorang di antara mereka sehingga terguling. Tetapi orang itu tidak terbangun dari tidurnya yang nyenyak. Memang berbeda dengan Kanjeng Sultan, berkata Resi Jolomanik. Bahkan mungkin Kanjeng Sultan sekarang masih belum tertidur karena kemampuannya melawan sirep, tetapi kita sudah memutuskan untuk menghadapinya, meskipun ilmunya seakan-akan tidak terbatas. Haryowisoko mengangguk. Nah, jika demikian, kita akan buka pintu bilik itu dengan paksa, berkata Resi Jolomanik. Wesi Lengkorolah yang kemudian bergeser maju sambil berdesis, biarlah aku yang membukanya. Tapi Haryowisoko pun menyaut, bukannya aku tidak dapat membukanya dengan paksa, tetapi aku hanya sekedar ragu-ragu. Aku tahu, meskipun demikian, aku minta agar kalian membiarkan aku membukanya. Biarlah Wesi Lengkoro membukanya, desis Resi Jolomanik. Haryowisoko mengangguk kecil. Sejenak kemudian Wesi Lengkoro pun telah bersiap. Dihimpunnya kekuatannya pada sebelah kakinya. Dengan kakinya ia ingin memecahkan pintu bilik Kanjeng Sultan Hadiwijaya yang kokoh itu. Seandainya Permaisuri ada di dalam, ia tidak akan terkejut. Bahkan ia tidak akan terbangun, berkata Resi Jolomanik. Wesi Lengkoro mengangguk kecil. Ia pun mengambil ancang-ancang beberapa langkah surut sambil meningkatkan tenaga dalamnya. Tetapi sebelum Wesi Lengkoro melompat untuk memecahkan pintu itu dengan kakinya, tiba-tiba saja terdengar suara dari dalam. Jangan pecahkan pintu itu mahal sekali harganya. Ukirannya yang rumit serta sunggingannya yang dilapisi prodo, sulit untuk dibuat tiruannya. Jika pintu itu rusak, maka aku akan menyesalinya untuk waktu yang sangat lama sekali. Keempat orang yang berada di luar pintu itu terkejut, namun Haryowisoko pun kemudian berdesis. Itu suara Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Jika demikian, kita tidak mempunyai pilihan lain, sahut Ki Wimbuatmoko. Justru kesempatan inilah yang aku tunggu. Haryowisoko itulah kemudian yang menyaut, jika tidak ingin pintu itu dirusak, bukalah, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan Kanjeng Sultan. Ternyata kau datang sendiri untuk menyerahkan diri, Haryowisoko, sahut suara di dalam bilik itu. Bukalah, atau aku akan memecahkannya. Sudah aku katakan, jangan dirusakkan. Keempat orang yang berdiri di luar bilik itu pun kemudian mendengar langkah yang menuju ke pintu. Sejenak kemudian terdengar selarak pintu itu diangkat. Tetapi pintu itu tidak langsung dibuka. Buka pintunya, Haryowisoko itu membentak. Namun yang terdengar adalah justru langkah menjauhi pintu. Tapi kemudian terdengar suara Kanjeng Sultan. Bukalah, pintu itu sudah tidak diselarak. Haryowisoko termangu-mangu sejenak. Suara itu terdengar begitu tenang. Tidak tersirat kegelisahan dan ketegangan sama sekali. Begitu yakinkah Kanjeng Sultan akan ilmunya, sehingga ia sama sekali tidak tergetar mendengar suara beberapa orang di luar pintu biliknya. Agaknya Wesi Lengkoro lah yang tidak sabar. Ia pun segera mendekati pintu itu dan mendorongnya sehingga pintu itu terbuka lebar. Namun demikian pintu itu terbuka. Jantung Haryowisoko bagaikan berhenti berdetak. Ternyata yang berdiri di dalam bilik itu bukan saja Kanjeng Sultan Hadiwijaya, tetapi di dalam bilik itu juga terdapat Ki Gede Pemanahan dan Ki Waskita yang biasanya berada di pedepokan di Alas Jabung. Ki Gede, geram Haryowisoko. Ki Gede Pemanahan tersenyum, katanya, "Selamat malam, Haryowisoko. Aku memang menunggumu di sini. Tapi kau pimpin pasukan kecil itu untuk memburuku. Aku tidak sebodoh yang kau duga. Bukankah lebih mudah menunggumu di sini daripada memburumu di sepanjang Tlatah Pajang bagian selatan? Apakah kau kira aku percaya dengan dongeng para pengikutmu bahwa kau berhasil menyusup keluar dinding kota raja yang tidak? Iblis kau Pemanahan, bukankah kau juga selalu mencari aku?
kau telah mencoba membunuh Ki Tumenggung Reksopati karena kau tidak berhasil mencegat aku di perjalanan pulang dari istana. Nah, sekarang kita bertemu di sini. Dari mana kau tahu bahwa kami akan datang kemari? Kami berdua memang bersembunyi di istana ini untuk beberapa lama. Ketika sejak wayah sepi wong, kami rasakan sentuhan ilmu sirep yang tajam. Maka kami sudah menduga bahwa kau dan beberapa orang kawanmu akan datang. Karena itu, maka kami pun telah berkumpul dan menunggumu di sini. Jadi, siapakah yang memimpin pasukan kecil yang disebut-sebut sebagai Ki Gede Pemanahan? Bertanya Haryo Wisoko. Jadi siapa pula yang dikatakan sebagai Haryo Wisoko yang memimpin sendiri pasukannya untuk menimbulkan keresahan di luar kota raja? Persetan kau Pemanahan, sekarang waktunya untuk membunuhmu dan membunuh Sultan Hadiwijoyo. Bagaimana dengan aku? Tiba-tiba saja Ki Waskita itu bertanya. Apakah kau juga akan membunuhku? Wajah Haryo Wisoko menjadi merah dengan geram. Ia pun berkata, aku akan mengoyak mulutmu. Kenapa kau akan membunuhku? Bertanya Sultan Hadiwijoyo. Ada beberapa persoalan yang harus aku perhitungkan dengan Kanjeng Sultan. Selain bahwa kau tidak berhak mewarisi tahta Demak, kau juga mempunyai persoalan yang lain yang harus kau pertanggungjawabkan. Aku adalah menantu Kanjeng Sultan Trenggono, jawab Sultan Hadiwijoyo. Trenggono juga tidak berhak. Selain itu, kau telah mencuri istriku. Alasan yang sebenarnya kenapa aku harus ditahan di Pajang ini adalah karena kau inginkan istriku itu. Kanjeng Sultan Hadiwijoyo tersenyum, katanya, kau tidak usah mengigo seperti itu. Kita sama-sama sudah mengetahui apa yang terjadi sebenarnya dengan kau, dengan istrimu, dan cerita tentang lurah pelayan dalam itu. Persetan dengan semuanya itu. Sekarang waktumu untuk mati. Kau benar-benar akan membunuh kami? Bertanya Ki Gede Pemanahan. Jangan menyesali nasibmu. Aku tidak menyesali nasibku, tetapi aku harus menyesal bahwa malam ini aku harus membunuh. Cukup, bentak Ki Wimbuatmoko. Sudah lama aku menunggu kesempatan seperti malam ini. Aku ingin menakar beberapa tinggi ilmu Kanjeng Sultan Hadiwijoyo dan Ki Gede Pemanahan. Bagus, bersiaplah, desis Ki Gede Pemanahan. Ketika Ki Gede Pemanahan, Kanjeng Sultan Hadiwijoyo dan Ki Waskita melangkah keluar dari biliknya, maka keempat orang yang berdiri di luar pintu itu telah menyibak. Namun mereka langsung berpencar dan bersiap untuk menghadapi ketiga orang itu. Ki Waskita lah yang kemudian berkata sambil tertawa pendek, sayang bahwa Ki Tumenggung Sarpobiwodo tidak bersama kalian. Kenapa? Bertanya Haryo Wisoko. Tidak apa-apa, jawab Ki Waskita. Apakah kau mempunyai persoalan khusus dengan Tumenggung Sarpobiwodo? Tidak. Kenapa kau sebut namanya? Hanya nama itulah yang aku ketahui di samping Haryo Wisoko sendiri. Haryo Wisoko menggeram. Orang dari padepokan dekat hutan Jabung itu pun berbahaya pula. Tetapi Haryo Wisoko datang berempat. 3 orang yang bersamanya itu adalah orang-orang yang berilmu sangat tinggi. Sedangkan Haryo Wisoko sendiri bukannya orang yang tidak berilmu. Haryo Wisoko adalah orang yang berilmu tinggi pula. Dalam pada itu, maka Ki Wimbuatmoko yang tidak sabar pun telah bergerak mendekati Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Tetapi Resi Jolomanik pun berkata, Mas Karebet, aku benci mendengar namamu. Aku benci karena kau kelabui orang-orang Demak dengan kebundalumu di Banyu Biru, sehingga kau mendapat pengampunan dan diperkenankan kembali mengabdi di istana Demak. Kemudian kau berhasil meningkatkan derajatmu sehingga kau menjadi menantu Kanjeng Sultan Trenggono. Apa hubungannya dengan kau Kisanak? Namaku Resi Jolomanik. Ternyata kebencianku kepadamu pun bertambah-tambah ketika aku mendengar cerita Haryo Wisoko, bahwa Haryo Wisoko telah kau tangkap dan kau tahan karena kau inginkan istrinya. Resi Jolomanik berhenti sebentar lalu katanya pula, sebenarnya kau sudah terlalu tua untuk menyeret seorang perempuan ke dalam bilikmu, tetapi itu masih kau lakukan juga. Kau pergunakan kekuasaanmu untuk kepuasan duniawi semata-mata.
tanpa menghiraukan korban yang kau timbulkan karenanya. Jadi menurut Haryo Wisoko, aku menahannya karena aku inginkan istrinya. Kau akan ingkar? Kanjeng Sultan tertawa katanya. Bagus, Haryo Wisoko, kau ternyata memang licik. Tetapi tidak apa-apa, aku tahu kau anggap sah semua cara untuk mencapai tujuan. Kau tidak usah membela dirimu, Karebet. Jika saja aku tidak mengalaminya, aku tidak akan mempercayainya. Apa yang kau alami? Kau ingat seorang perempuan yang bernama Telasih? Perempuan yang kau pungut dari pinggir jalan ketika perempuan itu pulang dari pasar. Yang terjadi pada waktu itu membuatku hampir gila. Dongeng apa pula yang kau katakan itu, Resi Jolomanik? Peristiwa itu terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu. Banyak dongeng yang telah aku dengar, tetapi dongeng ini agaknya memang sangat menarik. Aku sudah mencoba untuk melupakannya. Tetapi ketika hal yang sama terjadi lagi atas Haryo Wisoko, salah seorang yang dalam tubuhnya mengalir darah keturunan dengan darahku, maka aku tidak dapat memaafkanmu lagi. Apa hubunganmu dengan Haryo Wisoko? Jika ia mempunyai hubungan garis keluarga dengan Haryo Penangsang dari ayahnya, aku mempunyai hubungan darah keturunan dengan ibunya. Bagus, Resi Jolomanik. Sekarang tumpahkan dendammu kepadaku. Aku tidak akan menolak dongeng-dongengmu. Tetapi jika kau sempat hidup nanti, aku jelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi dengan Telasih itu, dan apa pula yang telah terjadi dengan istri Haryo Wisoko.